Hello guys, jumpa lagi bersama saya Bro Elbes di acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, kali ini kita sudah mengundang seorang dosen yang bernama Ibu Limanjati. Biasa akrab dipanggil dengan Bu Titi. Halo Bu, apa kabar? Halo Bro Elbes, terima kasih sudah diundang di YouTube channelnya. Ya, karena Ibu Titi seorang dosen, berarti topik yang paling cocok kita bahas tentang perkuliahan, Bu. Setuju nggak, Bu? Setuju Setuju ya? ya, Bu. Nah, kalau gitu, Bu, Setuju. topik yang paling menarik di saat ini berarti kampus sunyi. Dosen beradaptasi, mahasiswa butuh WiFi, Bu. Gimana, Bu? Nah, Topiknya ya menarik nggak, benar Bu? itu. Ya, jadi Menarik ada topik yang tepat tiga. saat ini ya. Benar sekali, Bu. Jadi ada topik besar, garis besarnya, yaitu kampus sunyi. Dosen beradaptasi, mahasiswa butuh WiFi. Ya benar. Ibu, Ya. pertanyaan pertama opening yang ingin saya tanyakan ke Ibu Titi sebagai seorang dosen, apa perbedaan mendasar, Bu, untuk kampus dan mahasiswa sebelum COVID dan saat COVID saat ini, Bu? Silakan, Bu. Ya, ya, memang saat ini kita prihatin dengan wabah virus corona yang awalnya pada akhir Desember kita baru mendengar ada di Wuhan. Di Indonesia biasa-biasa aja. Tapi terakhir tanggal 11 Maret WHO menyatakan bahwa virus corona ini menjadi pandemi global. Nah, sejak saat itu dengan pandemik COVID-19 ini turut mengubah dunia pendidikan, ya, mulai dari metode pembelajaran, penganggaran hingga sasarannya. Metamorfosis ini ya membutuhkan adaptasi dari kampus, dosen, dan mahasiswa agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Nah, dalam proses belajar ini misalnya dosen tidak lagi harus bertatap muka secara langsung, ya seperti yang disebut luring gitu ya istilah. Sekarang menjadi daring online ya dengan mahasiswa dilakukan secara online. Ujian dan tugas-tugas dikerjakan secara online. Ya, pendidikan juga bukan hanya diukur saat ujian, tapi juga menghadirkan solusi dari persoalan yang ada pada saat ini. Nah, COVID-19 ini membawa perubahan termasuk juga output dari dunia pendidikan. Ya, pendidikan bukan lagi urusan persiapan mencari kerja, ya, tapi melainkan mengetapkan peradaban lebih baik ke generasi selanjutnya. Oh Ya, begitu, Bu. ya Bro Elbas gitu. Oke, berarti tadi Bu Titi sudah memaparkan adaptasi nih. Ibu Titi kan ada Ya, info adaptasi kampus sekarang. Nah, adaptasi yang secara online itu bisa lebih detail lagi nggak, Bu? Misalnya tadi Ibu sudah mengatakan tugas secara online, ujian pun juga secara online. Nah, apakah itu pembelajaran efektif, Bu? Jadi kelebihan dan kekurangan kuliah secara online itu bagaimana, Bu? ya, memang dengan adanya virus corona ini menjadi momentum transformasi digital dunia pendidikan, ya. Kita nggak bisa pungkiri dengan adanya wabah corona ini menjadi salah satu pendorong bagi pendidikan di Indonesia untuk menerapkan sistem baru. Ya, kampus dan mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan digitalisasi sekolah. Yang mungkin sering kita dengar Internet of Things, ya. Iya. Jadi sering kita dengar. Jadi mau nggak mau kita harus menerapkan Internet of Things. Sehingga harapannya nanti dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui penugasan dan pembelajaran melalui cara baru ini. Hal ini tentu akan mengakibatkan perubahan cara belajar kita di masa yang akan datang. Ya. Kemudian kelebihannya ya, kelebihan dengan cara education from home ya, learning from home, dengan diadakannya learning from home secara online,
yang menggunakan perkembangan sistem teknologi ya dapat memicu dosen dan mahasiswa untuk melek terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Setuju, Terutama Bu. dosen nih, banyak dosen-dosen kita kan dari generasi X ya, dari tahun lahir dari tahun 1980 ke bawah. Nah, yang memang nggak terlalu familiar. Biasanya pada saat mengajar offline ya di kampus hanya pakai PPT kan gampang ya. Iya, betul. Nah, sekarang harus pakai metode pembelajaran yang benar-benar online. Nah, itu mau nggak mau harus belajar ya. Kalau mahasiswa mungkin lebih mudah karena memang mereka rata-rata generasi Z gitu ya. Wah, mereka memang udah fasih sekali dengan teknologi, cepat belajarnya. Kemudian dengan learning from home ini ya, dengan online dapat dengan mudah diakses oleh mahasiswa ya. Jadi nanti disepakati mau kuliah pakai metode apa, apakah e-learning dari kampus sendiri yang sudah dibuat oleh tim IT ya, ada yang bisa disebut Big Blue Button ya, atau dari metode lain Zoom, Google Meeting, mau nggak mau jadi kita harus menggunakan metode-metode canggih ya. Kemudian materi yang diberikan bisa dengan mudah diakses kembali oleh mahasiswa setelah selesai perkuliahan karena udah terrecord di dalam Zoom meeting itu atau Google Classroom ya. Kemudian dosen juga bisa mudah mengetahui keaktifan mahasiswa karena kelihatan ya, wajah-wajahnya kelihatan. Oh gitu ya. Jadi bisa kelihatan yang aktif siapa yang bertanya, nanti bisa tanda angkat tangan, tulis pesan, jadi kelihatan antusiasme dari mahasiswa ketika dibuka forum belajar online. Kemudian praktis bisa dilakukan di mana aja, bisa lagi di rumah atau di mana ya, sekarang mungkin di rumah semuanya. Kalau nanti ke depannya bisa dilakukan di mana aja, kuliahnya baik bagi dosen maupun mahasiswa. Kemudian menghemat pengeluaran. Oh ya, gitu, awalnya harus ke kampus, pakai transport, bensin, ya sekarang di rumah saja. Terus nggak usah makan di kantin. Iya, terus hemat fotokopi, print, karena kirim tugas pakai online ya, email ya nanti atau online. Jadi hemat. Jadi banyak kelebihan-kelebihan dari online ini. Tapi selain kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, ya, apa itu, Bu? Banyak yang dirasakan kekurangan oleh mahasiswa, baik mahasiswa maupun dosen, ya. Jadi mahasiswa merasa materi yang diberikan itu banyak jumlahnya berbeda pada saat offline, karena sekarang online mau nggak mau dosen banyak memberikan tugas-tugas. Jadi membuat malas membaca materi-materi karena terlalu banyak kan semuanya dikirim online. Kecuali ada tugas PR yang harus dikerjakan baru dibaca gitu ya. Oh gitu. Itu kekurangannya. Ya karena kemudian mahasiswa juga ada yang tidak memahami semua perkuliahan. Mungkin kalau yang teori-teori bisa baca sendiri, tapi kalau yang butuh penjelasan seperti ada hitungan-hitungan, dia merasa lebih enak kalau ajarkan langsung gitu, bisa langsung tanya gitu. Sedangkan sekarang kan nunggu waktu gitu ya. Betul. Kemudian efisiensi juga dianggap kurang ya. Jadi walaupun pembelajaran online, mahasiswa merasa, aduh kayaknya kurang ini, sebenarnya kurang biasa aja. Iya ya. Terus esensi dari kuliah itu sendiri katanya kurang didapatkan pada saat learning from home ini ya. Seakan setelah memberikan materi dan tugas, setelah selesai jam kuliah sudah selesai, tidak ada touching gitu, hubungan emosional antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Jadi udah selesai gitu ya. Memang kuliah online ini bisa dilakukan di mana saja ya, tapi dapat memicu mahasiswa tidak disiplin. Misalnya dia harusnya berangkat kuliah pakai pakaian rapi ya. Sekarang ya karena di rumah asal-asalan aja gitu. Ya, kayak apapun bisa kan? Iya. Terus ada juga keluhan dari mahasiswa, dosen pun sama karena mengajarnya di rumah, jadi tidak fokus. Mungkin karena di rumah ada anak atau apa terganggu, ada suara tamu atau apa gitu. Jadi ada kendala-kendala seperti itu ya. Kemudian ada keluhan
biaya internet kan mahal. Nah, Aduh, kalau pakai Zoom terus nih gimana nih katanya iya. mahal, internet kuotanya habis terus Iya, katanya itu keluhan. kuotanya kan butuh banyak ini, Bu. Butuh banyak. Nah, itu salah satu kendala juga kekurangan dari online learning ini. Mm, mm, Kemudian tadi kampus sepi, ya, sesuai judul kita mm. nih. Ya, sekarang jadi kampus terasa sepi ya, karena Hmm, dengan online ini tidak ada kegiatan apa-apa ya gitu oke. ya. Nah, Mm, itu kekurangan dari online learning ya. mm, mm. Ya, kuliah dari rumah gitu. Iya. Berarti Ya, Bro Elbes. kesimpulan yang bisa saya dapatkan ada kelebihan dan kekurangan ya, Bu ya, kuliah from home. Benar. Kayak misalnya dulu kita kan kuis harus close book. Kalau sekarang bisa open book ya, Bu ya. Kalau ada Ya, kuis-kuis. rata-rata open book karena kan di rumah Rata-rata nggak open book kelihatan ya. ya. Iya, Bisa. bener. Soalnya nggak kelihatan. Iya. Nah, Itu paling jadi bagaimana kepintaran dosen membuat soal mm-mm, walaupun katanya mudah tapi tidak ada di book gitu. mm-mm. Boleh open book tapi tidak ada di book. Jadi harus kreatif membuat soal yang memang bukan mencontek dari buku gitu. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, kalau begitu, Bu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan berarti apabila nanti new normal, Bu, protokol kesehatan bagaimana ini, Bu, di kampus? Protokol kesehatan Ya. yang akan dilakukan. Benar. Kita baru selesai masa PSBB ya. Hmm. Jadi saat ini kita masuk ke era new normal. Era new normal ini adalah era yang seperti biasa, tapi ditambah protokoler kesehatan. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi hal ini? Jadi kuliah memang saat ini belum bisa dilakukan ya, kami masih menunggu dari pemerintah instruksi kapan bisa dilakukan kuliah. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan kuliah kembali ya perlu mengikuti protokol kesehatan ya yang ditentukan. Seperti misalnya mungkin sistem shift. Ya, tadinya satu kelas isinya 30. Karena sekarang harus ada jarak ya 1 meter gitu ya. Jadi mungkin dibagi 2. Mungkin kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi kita harus tetap ada pembatasan ya. Kemudian mahasiswa yang kuliah harus menggunakan masker wajib. Dulu kan jarang ya kita melihat hanya di tempat-tempat umum, sekarang harus mungkin selama perkuliahan dipakai. Tidak berjabat tangan. Jadi salam namaste, salam anjali sangat bagus ya, atau salam lainnya yang ditentukan. Yang penting tidak bersentuhan. Kemudian kampus harus melakukan pengecekan suhu tubuh. Mungkin pakai termometer gun ya, yang seperti biasa dilakukan, terus dilakukan setiap hari. Kalau yang suhunya tinggi nggak boleh kuliah, harus pulang ya. Kemudian kampus harus menyediakan tempat cuci tangan, sarana prasarana tempat cuci tangan, termasuk sabunnya atau hand sanitizer. Kalau hand sanitizer mahal ya minimal sabun cuci tangan itu harus siap standby ya. Jadi setiap keluar masuk kampus, mahasiswa dan dosen, staf semua harus cuci tangan. Kemudian tetap menerapkan physical distancing, jadi harus tetap atur jaga jarak ya. Tadi di kelas jaga jarak dengan staf, dengan siapapun, dengan lingkungan semuanya harus jaga jarak. Jadi physical distancing itu di perpus, di kantin, ya, di parkiran, di taman, dimanapun tetap semua harus physical distancing. Kemudian yang bagus kalau kampus punya klinik. Ya, ada klinik dokter ya atau perawat, jadi yang bisa memeriksa mahasiswa jika ada keluhan gitu. Ya, itu sangat bagus sekali kalau kampus bisa menyediakan klinik. Ya. Dan menunjuk rumah sakit rujukan. Misalnya kalau terjadi ada gejala-gejala dari mahasiswa, dosen dan karyawan, ditunjuk rumah sakit mana. Jadi supaya nggak bingung. Ya, wah kemana gitu. Jadi udah ada penetapan rumah sakit mana yang harus dituju ya. Itu Bro Elbes ya. Baik Bu, berarti sangat lengkap sekali Bu ya protokol kesehatan dan prosedur yang harus diikuti oleh kampus dan mahasiswa pada saat new normal nanti sebelum vaksin diproduksi secara massal karena kan butuh waktu yang lama ya Bu ya.
Nah, kalau misalnya apabila vaksin sudah ditemukan atau misalnya corona ini sudah sirna dari muka bumi ini, Bu, apakah kegiatan kampus dan pembelajaran kampus dapat berjalan normal kembali? Karena tadi kekurangannya salah satu, mahasiswa misalnya di Labcom itu kan nggak bisa didapatkan, hanya bisa pembelajaran ataupun diskusi secara online. Nah, apakah akan normal kembali, Bu, setelah vaksin ditemukan? Oke, ya. Jadi setelah pandemi ini, jadi disebut pasca pandemi ya COVID-19 ini nantinya new normal pendidikan yang telah dimulai ini terus diterapkan dan disempurnakan. Jadi karena sekarang sudah memang kita udah era disruptif ya, jadi memang harus belajar, harus berubah ya. Pembelajaran itu harus memenuhi konsep blended learning. Mungkin pernah dengar ya? Iya. Blended learning ini konsep pendidikan yang mengkombinasikan metode kuliah tatap muka di ruang kelas dengan metode e-learning yang sekarang dipelajari ini ya, dijalankan. Jadi bagus sekali kalau bisa mengkombinasikan, jadi blended learning ya. Dan pada gilirannya nanti dunia pendidikan akan benar-benar dalam era education 4.0 seperti tantangan hidup 4.0. Nah, ya. cocok dong Bu sama nih ya. Jadi era education juga harus 4.0 ya. Namun apakah kualitas e-learning tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan yang diingini? Ya, tentu akan kita perlu waktu untuk menjawab karena melibatkan banyak faktor, memerlukan keterlibatan berbagai pihak dan harus disiapkan sebaik mungkin, gitu ya. Jadi kedepannya seperti itu menurut saya blended learning. Oke. Nah, kelanjutan dari blended learning ini, Bu, apalagi tadi kan dari setiap kampus pasti ada platform digital pembelajaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk download materi, download PPT dari dosen, dari semua mata kuliah, sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau begitu, Bu, artinya ke depannya sesuai dengan yang tadi Ibu bilang, IoT, Internet of Things, kan sama nih dengan 4.0 tantangan hidup channel kita. Ke depan akan mengarah ke sana, Bu. Kalau begitu, Bu, kita sebagai mahasiswa dalam negeri, kita mau e-learning di kuliah luar negeri, tapi tanpa perlu saya berangkat ke luar negeri, hanya melalui online, hanya melalui kuliah online, itu berarti bisa ya, Bu ya. Dan sebaliknya, misalnya dari mahasiswa luar negeri yang ingin kuliah di universitas dalam negeri, lewat kuliah online ini berarti e-learning yang bisa dilakukan, Bu? Ya, jadi memang ke depannya dunia pendidikan kita akan mengarah ke sana. Jadi nanti mahasiswa di Indonesia kita bisa belajar dari profesor di Harvard, dari MIT, dari Singapura, dari China, dari manapun bisa, ya. Tapi memang nggak semua mata kuliah bisa efektif, bagus pakai online, ya, karena dengan keluhan-keluhan saat ini ada memang mata kuliah yang memang lebih bagus pakai offline, gitu. Cuma yang sebenarnya ya, yang pakai online ini, ya, di Indonesia sudah dilaksanakan dengan UT, ya, pernah dengar ya? Oh iya. Ya, Universitas UT itu udah melaksanakan kuliah online learning itu udah puluhan tahun ya, bisa berjalan. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Cuma memang nanti hati-hati juga, jangan sampai kita misalnya kuliah terdaftar di satu kampus, tapi tidak tahu kampusnya gitu ya. Kadang-kadang tahu wisuda, ya, kampusnya di mana nggak tahu. Jadi tetap sebenarnya menurut saya harus di blended itu lebih bagus ya. Online boleh, bagus ya, tapi memang mungkin ada mix dengan offline, atau minimal ada perkuliahan dan juga mahasiswa harus tahu kampusnya di mana. Jangan sampai nanti dia terdaftar di satu kampus, namanya misalnya kampus A, tapi nggak tahu kampusnya di mana, lokasinya seperti apa, bentuknya gitu, kampusnya seperti apa, nggak tahu. Jadi menurut saya tetap harus ada mix ya, menurut saya ya. Jadi dosen dan mahasiswa
harus sama-sama ya. Jadi terutama dosen harus kreatif membuat konten-konten pembelajaran yang menarik sehingga mahasiswa bisa mengerti materi yang diajarkan ya. Kendala awal karena belum terbiasa aja, tapi kedepannya pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi biasa dan memang bisa dilakukan ya. Jadi tidak hanya memberikan ilmu agar pembelajaran daring lebih efektif. Dengan pembelajaran jarak jauh itu dosen dapat memberikan saran, motivasi, semangat kerja ya kepada para mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan supaya goal dari satu mata kuliah itu tercapai. Ya. Demikian Bro Elbes. Baik, Ya. berarti memang kalau mau lebih efektif harus di-combine, Bu ya, harus dikombinasi ya antara offline dan online ya, Bu ya. Ya, benar. Ya. Nah, ya, kita sudah banyak mendapatkan gambaran. Nah, teman-teman di rumah, bagi mahasiswa, mahasiswi, nanti sudah mendapatkan gambaran perkuliahan ke depannya. Kalau begitu, Bu, kita sudah terjawab nih, yang tadi misalnya topik kampusnya sunyi, ya kan? Nah, itu nanti akan ada shifting, misalnya shift 1, shift 2, memang setiap kelas bakal lebih sedikit. Yang misalnya tadi, satu kampus, satu kelas 40 mahasiswa atau 30 mahasiswa, jadi setengahnya aja. Kemudian dosen beradaptasi, harus memberikan materi pembelajaran yang menarik dan memotivasi setiap mahasiswa. Dan yang terakhir nih Bu, boleh dijawab, kalau misalnya WiFi, mahasiswa butuh WiFi, itu bagaimana penerapannya? Apakah dari setiap kampus ada memberikan subsidi atau memang bagaimana itu, Bu? Ya, saat ini ya tidak semua kampus bisa memberikan subsidi. Mungkin yang disebut subsidi ini ya adalah biaya kegiatan. Tadinya kan ada kegiatan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ada di kampus. Sekarang dengan adanya PSBB, pandemi ini, berarti kegiatan tidak ada. Nah, uang kegiatan itu yang dikembalikan kepada mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya bukan seperti kayak subsidi gitu ya. Nah, sebenarnya mahasiswa juga diuntungkan, harusnya dia ada transport ke kampus. Sekarang mahasiswa di rumah gitu. Jadi dari uang transport itu juga dihemat gitu. Tapi memang kebijakan kampus masing-masing. Jadi tidak semua kampus bisa memberikan pengurangan atau potongan atau subsidi ya. Jadi itu memang masing-masing kampus kebijakannya berbeda-beda. Ya. Baik, berarti setiap kampus punya kebijakan yang berbeda-beda, Bu ya. Beda-beda. Dilihat dari cash flow. Oh, dilihat dari cash flow, ya baik. Cash flow juga, ya. Apakah bisa gitu. Artinya setiap mahasiswa cukup mengalokasikan yang tadinya biaya untuk transport, tinggal untuk beli kuota aja, Bu ya. Benar, gitu. Iya. Baik, nah berarti 3 topik besar kita ini sudah terjawab semua sama Bu Titi secara rinci dan detail. Jadi sehingga teman-teman semua mahasiswa mendapat gambaran perkuliahan ke depannya dan yang saat ini. Nah, kalau begitu Bu, nanti pada saat mereka udah lulus, berarti sidangnya juga online ya, dan wisudanya juga secara online, itu bagaimana Bu? Boleh kasih gambaran sedikit Bu untuk penutupnya? Jadi ada beberapa Elbes, ada beberapa kampus menerapkan wisuda online. Memang dengan wisuda online efisien, nggak usah keluar biaya besar ya. Apalagi mahasiswa juga nggak perlu beli toga, make up, menyiapkan uang yang cukup besar untuk acara wisuda ya. Tapi ada beberapa keinginan orang tua ya. Dia merasa anaknya kan sudah kuliah 4 tahun nih gitu ya. Ingin melihat wisuda secara langsung gitu. Jadi ini memang ada 2 pendapat, ada yang ingin online wisudanya, tapi ada juga yang udah tunda aja deh. Tapi saya mau wisuda gitu, beneran toga dipindahkan gitu tali toganya. Jadi benar-benar di wisuda gitu. Jadi memang ada 2 pendapat seperti ini gitu. Ya. Jadi nggak semua kampus bisa menerapkan online. Jadi masih ada yang menunda agar bisa melakukan wisuda nanti, mungkin tahun depan.
Oh, berarti ditunda tahun depan wisudanya, Bu ya, kalau yang memang Ada sebagian, tidak iya. bisa online Karena ya. keinginan orang tua dan mahasiswa sendiri ingin merasakan wisuda secara real katanya. Mm. Gitu. Ya karena itu kan momen unforgettable moment, Bu. Momen yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Benar nggak, Benar, Bu? iya. Baik, Bu. Kalau begitu pesan penutup, Bu, karena Semua dari 3 pembahasan tadi sudah terjawab semua oleh Bu Titi. Kalau begitu, pesan penutup dari Bu Titi untuk dosen ataupun untuk mahasiswa di rumah. Silakan, Bu. Ya, untuk para dosen dan mahasiswa ya, ada beberapa hal yang perlu ya dalam menerapkan e-learning ini perlu diterapkan. Pertama, dosen dan mahasiswa harus meningkatkan keterampilan internet dan literasi komputer, terutama para dosen ya. Jadi memang sama-sama harus tetap meningkatkan. Kedua, menentukan kembali capaian pembelajaran. Mungkin kalau sebelumnya pembelajaran offline itu berbeda. Dengan online nanti pencapaian pembelajarannya harus ditentukan kembali. Ya, capaiannya seperti apa ya. Kemudian dosen harus menjamin kesiapan materi kuliah dengan perspektif yang baik. Ya, jadi ya inovatif. Ya, dosen harus menyiapkan materi pembelajaran kuliah yang inovatif. Ya. Kemudian dalam perkuliahan nanti ditentukan durasi yang tepat karena tadi seperti Zoom aja 40 menit harus ini ya ulang lagi. Mungkin nanti bisa diatur seperti itu supaya kuota mahasiswa dan dosen juga tidak terlalu berat. Diatur 40 menit, nanti ada lagi 40 menit gitu ya. Assessment, tugas-tugas, kuis, dan tugas mandiri harus disiapkan yang cocok ya untuk mahasiswa, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit ya. Kemudian kampus harus menyiapkan infrastruktur dan bandwidth yang cukup agar pembelajaran online ini tidak bermasalah. Ya biasanya gangguan lemot gitu karena banyak yang mengakses jadi lemot. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk pembelajaran online ke depannya. Intinya kita dosen dan mahasiswa harus bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi terus kita belajar ya, terus kita belajar menerima perkembangan teknologi ini dengan baik agar bermanfaat untuk kita semua ya. Demikian Elbas. Ya. Untuk mahasiswa juga berarti Bu ya, selain tadi dosen yang memang harus melek teknologi perkembangan zaman, untuk mahasiswanya juga berarti Bu ya? Sama, ya dosen dan mahasiswa harus melek teknologi ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Titi atas waktunya sudah meluangkan waktu Ibu untuk hari ini sharing, memberikan gambaran besar tentang kampus sunyi, dosen beradaptasi, dan mahasiswa butuh wifi. Topik yang sangat menarik sekali untuk bidang perkuliahan. Nah, kalau begitu, terima kasih Bu Titi atas waktunya. Terima kasih Bro Elbes ya sudah diundang di channel YouTube Tantangan Hidup 4.0 yang luar biasa ya. Selalu sukses. Terima kasih.